Film ini menceritakan tentang dua orang wanita yang terjebak di menara dengan ketinggian 2000 kaki dikarenakan ulah kecerobohan mereka sendiri. Inilah Val. Film diawali dengan memperlihatkan tiga orang pemanjat tebing. Mereka adalah Becky, Dani, dan Hunter. Dari ketiga pemanjat itu, Dani dan Becky adalah suami istri, sedangkan Hunter merupakan sahabat terdekat Becky. Namun di suatu waktu hal yang tidak diinginkan terjadi. Tiba-tiba hewan keluar dari lubang tebing, sehingga hal tersebut membuat Dani terjatuh. Film berlanjut ke setahun kemudian, yang dimana peristiwa tersebut menyebabkan kematian terhadap Dani, sehingga membuat Becky mengalami ketergantungan alkohol karena depresi akan kematian suaminya tersebut. Ditambah lagi ayahnya mengatakan bahwa Dani sebenarnya tidak sebaik yang dipikirkan Becky, sehingga perkataan tersebut membuat sedikit pertikaian di antara mereka berdua. Tapi di sisi lain, James ingin Becky melupakan Dani agar bisa melanjutkan hidupnya kembali, karena dengan hal-hal yang dilakukan Becky ini tidak akan merubah apapun, malah hanya akan mendatangkan hal buruk terhadap dirinya. Hingga pada akhirnya James yang berusaha membangkitkan anaknya tersebut tak bisa membawa Becky pulang. Hey, Melihat kondisi buruk yang dialami sahabatnya karena rasa duka, Hunter mengajak Becky untuk mendaki menara TV, yang dimana di atas sana Becky dapat membuang abu Dani untuk memberikan penghormatan. Akan tetapi Becky yang ketakutan tidak bisa menerima tawaran tersebut. it's okay. It's okay. Keesokan paginya, Becky yang merasa ragu akan ajakan tersebut. Namun, melihat dirinya sudah menghabiskan waktu dalam kesedihan dan ketakutan, ia pun ingin keluar dari situasi itu dan mengiyakan ajakan Hunter. Singkat waktu, Becky dan Hunter tiba di lokasi tersebut. Akan tetapi mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dikarenakan pintu masuknya terkunci. Mereka sempat melihat burung yang sedang melahap mangsanya, namun dirasa hewan itu masih hidup. Becky mengusir hewan tersebut, akan tetapi ternyata hewan tersebut telah mati dimukbang oleh burung. Setibanya di menara TV tersebut, Hunter yang merupakan seorang YouTuber memberitahu penggemarnya terlebih dulu bahwa ia telah sampai di menara TV dan segera akan memanjatnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa Hunter benar-benar semangat dalam menjalankan aksinya ini. Namun bukannya semangat, Becky justru mengurungkan niatnya kembali untuk memanjat menara. I'm sorry, I can't do it. Babe, of course you can. Name the fear, I took control. After Dan died, I was afraid. I'm right here. Hingga sampai akhirnya setelah Hunter memotivasi Becky, terlebih Hunter pun sempat merasakan hal yang sama dengan Becky, namun berhasil mengendalikan rasa takut itu. Becky akhirnya mau memanjat menara tersebut. Cool! Holy shit. Sebelum memanjat menara tersebut, Hunter telah mengikat tali ke tubuhnya agar tidak terjadi sesuatu terhadap sahabatnya. Sure. Setelah beberapa menit menaiki tangga, mereka sempat berhenti dikarenakan Becky yang menginginkan hal tersebut untuk beristirahat sejenak dengan meminum seteguk air mineral. Hingga diketahui mereka berdua telah mendaki sekitar 1000 kaki yang setara dengan ketinggian menara Apple. Tak lama kemudian mereka berdua sampai di sepertengah menara tersebut. Akan tetapi ini bukanlah titik tertinggi dari menara, sehingga mereka berdua harus melanjutkan menaiki tangga dengan ketinggian 200 kaki sebelum sampai di titik tertinggi menara TV tersebut. Di saat itulah Becky sempat merasakan takut, terlebih setelah melihat ketinggian dari menara yang telah ia panjat. Namun Hunter yang melihat kondisi Becky tersebut meminta Becky untuk tetap fokus dengan menyanyikan sebuah lagu, sehingga hal tersebut memacu kembali keberanian Becky. Di ketinggian ini, mereka berdua harus berusaha menyelit di antara suatu benda demi
Hunter ingin Becky tidak perlu takut pada apapun dan ia pun bangga dengan Becky. Begitupun dengan Dani. Di saat itulah Becky menebarkan abu Dani. Yang dapat diketahui di momen ini, terlihat Becky yang sangat merindukan suaminya tersebut, yang dimana Dani sebelum pergi selalu ada untuk Becky, sehingga dengan kepergiannya ini Becky merasa seperti kehilangan sesuatu. Setelah momen kesedihan ini, mereka berdua bersiap untuk turun, yang dimana Becky akan turun terlebih dulu. Akan tetapi, saat melangkah menuruni tangga, tiba-tiba tangga menara terlepas. Untungnya Hunter dapat menahan Becky yang terjatuh dari tangga menara tersebut. Ia pun berusaha membantu dengan menarik Becky agar bisa kembali naik ke atas menara. Okay, take two. Tak lama setelah Becky berhasil naik dan mengucapkan rasa syukur, mereka menemukan bahwa mereka berdua terjebak di atas menara tersebut karena kejadian itu menyebabkan jatuhnya tangga menara. Sehingga hal ini membuat mereka berdua kebingungan dengan bagaimana cara turun. Ditambah lagi mereka tak mendapatkan sinyal handphone untuk meminta bantuan. Tapi di tengah kepanikan ini, mereka berdua menemukan teropong dan juga flare gun. Dan sialnya tas mereka terjatuh, yang dimana tas tersebut berisi air yang sangat dibutuhkan agar tidak dehidrasi. Namun di sini Hunter berpikir positif. Dengan suara jatuhnya tangga tersebut, memungkinkan adanya orang yang mendengar hal itu, yang tanpa disadari ternyata kejadian itu membuat luka di kaki Becky, sehingga Hunter memilih menggunakan bajunya untuk menutupi luka tersebut. Singkat waktu sebelum menaiki menara, Hunter sempat membuat postingan ke medsosnya, sehingga hal tersebut memungkinkan adanya sinyal dengan ketinggian tertentu. Jadi ia berencana untuk membuat postingan ke medsosnya agar bisa meminta bantuan, yaitu dengan cara menurunkan HP-nya menggunakan tali dengan harapan dapat mendapatkan sinyal. Akan tetapi setelah beberapa usaha yang dilakukan Hunter, bahkan sampai membuat dirinya hampir jatuh, rencana tersebut tidak berhasil. Gagal dengan rencana itu, Hunter berniat untuk menjatuhkan HP-nya demi mendapatkan bantuan. Ia memanfaatkan sepatunya agar HP tersebut tidak hancur saat sampai di bawah. Bahkan untuk melindungi HP-nya itu, ia memasukkan apapun yang dirasa berguna. Tak lama kemudian, di samping Becky yang memperhatikan tato di kaki Hunter, Hunter melihat adanya seseorang di bawah menara, sehingga mereka berdua berusaha berteriak dan menjatuhkan apapun agar pria tersebut dapat menyadari keberadaan mereka berdua. Akan tetapi, pria yang sempat menyadari adanya sebuah sepatu milik Becky akhirnya memilih pergi tanpa menyadari adanya orang yang sedang membutuhkan bantuan. This might be our only chance. No, we stand. Di saat itulah, Hunter melihat adanya seseorang di mobil yang sedang menyiapkan sesuatu, sehingga hal tersebut akan dimanfaatkan Hunter untuk menembakkan flare gun. Di malam harinya, Hunter tengah mengawasi pria yang di mobil tersebut, sedangkan Becky memperhatikan foto dan video, yang dimana menunjukkan bahwa ada suatu momen ketika Hunter memperhatikan kebersamaan dirinya dengan Dani. Yang tak lama setelah itu, Hunter meminta untuk menembak flare gun, yang dimana setelah tembakan itu dilepaskan, kedua pria tersebut melihat mereka dan segera mengendarai mobilnya untuk mendekati. Namun setelah menemukan mobil milik Hunter, bukannya memberikan bantuan, kedua pria tersebut ternyata lebih memilih untuk mencuri mobil Hunter, sehingga menghilangkan harapan mereka berdua untuk mendapatkan bantuan. Tak lama kemudian, setelah memeriksa luka pada kaki Becky yang melihat tato dan momen di video saat itu, ditambah lagi Dani yang tak pernah bisa mengatakan cinta terhadap dirinya, ternyata ia telah menyadari bahwa Hunter telah cukup lama dekat dengan suaminya tersebut. Hingga diketahui, Hunter mengakui telah menjalani hubungan dengan Dani selama 4 bulan. Namun ia pun menyadari kesalahan besar yang ia lakukan
terhadap sahabatnya ini. Tapi ia lakukan ini karena dirinya menyukai pria yang sama dengan Becky. Hunter sangat menyukai Dani sehingga ia melakukan suatu hal di luar kendali dirinya. Walaupun ia sempat berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut, tapi ia lakukan itu karena telah jatuh cinta dengan pria seperti Dani yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Tapi pada akhirnya Hunter lebih memilih sahabatnya ini dan mengakhiri hubungan bersama Dani, walaupun sangat sulit bagi dirinya melihat kebersamaan Becky dengan Dani. Bahkan saat Dani meninggal pun, Hunter tak memiliki kekuatan untuk dekat dengan Becky, sehingga hal tersebut membuat Hunter lebih memilih untuk pergi. Ditambah lagi saat ini Hunter pun menyalahkan dirinya, karena dirinya lah mereka berdua terjebak di menara yang tanpa diketahui oleh siapapun. Setelah mereka berdua saling diam-diaman, Hunter sempat mengusulkan untuk memanfaatkan HP milik Becky. Akan tetapi setelah seharian, selepas jatuhnya HP milik Hunter, hal itu membuktikan bahwa rencana sebelumnya itu gagal, sehingga tidak ada harapan untuk melakukan hal tersebut kembali. Di saat itulah mereka berpikir tentang risiko yang akan terjadi jika kehausan, terlebih tas yang berisi air dan drone terjatuh tepat di bawah mereka. Maka dari itu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Hunter memilih untuk turun menggunakan tali miliknya itu untuk mengambil tas. I think I can swing to it! Hunter, no! Shit! Dan diketahui tangga tersebut jatuh sepenuhnya sehingga tidak ada harapan untuk turun. Setelah mendapatkan tas itu, Hunter berusaha untuk meraih tali agar bisa naik kembali. Namun karena tak sampai, Hunter kembali memilih untuk melompat dan ia pun meminta bantuan untuk menahan tali tersebut. Bukan hanya menahan, Hunter meminta kerjasama Becky untuk menarik dirinya sampai ke atas menara, dan Becky dengan sekuat tenaganya menarik tali tersebut. Akan tapi tiba-tiba hal tak terduga terjadi saat Hunter berusaha meraih tangga. Untungnya Hunter jatuh tepat di atas tas sehingga dirinya masih terselamatkan. Becky yang melihat itu pun merasa lega, yang kemudian menarik kembali Hunter dengan selamat. Tapi kejadian tersebut meninggalkan luka pada telapak tangan Hunter. Dan dikarenakan hari semakin gelap, Becky mengambil sebuah kertas untuk memberitahu bahwa mereka berdua terjebak di menara menggunakan drone, yang dimana Hunter memintanya untuk mengikuti jalan yang mengarah ke tempat penginapan. Akan tetapi tak lama drone itu diterbangkan. Mereka berdua terpaksa membatalkannya karena baterai drone tersebut melemah. Di malam harinya tiba-tiba Hunter menghilang. Becky yang panik pun sempat berusaha mencari, bahkan ia sempat diganggu oleh burung elang. Ternyata kejadian tersebut adalah mimpi buruk yang dialami oleh Becky. Dan ketika Becky melihat lampu menara, ia memiliki sebuah ide. Yang dimana saat keesokan paginya, Becky memanjat tiang tersebut untuk mengisi daya baterai drone dengan memanfaatkan soket pada lampu menara. Walaupun awalnya Becky yang sempat ragu saat memanjat, akhirnya sampai setelah Hunter menyanyikan sebuah lagu. Namun Becky mengalami kendala setelah diketahui bagian belakang colokan tidak sampai ke soket tersebut, sehingga untuk menghubungkannya, Becky memilih menggunakan cincinnya. You gonna be okay? Namun usaha Becky ini tak semudah yang dibayangkan. Ia harus bertahan di atas tiang menara sampai baterai drone terisi dengan penuh. Dan di tengah usahanya ini, Becky sempat mengalami gangguan dari burung pemangsa hingga sampai membuat tas yang dibawa olehnya terjatuh. Sedangkan Hunter yang berdiri di bawah berusaha meyakinkan Becky bahwa Becky bisa melewati ini. Tak lama setelah itu, Becky akhirnya menyadari tentang ayahnya yang berusaha membantunya, bahwa Dani bukan
sehingga hal tersebut membuat penyesalan dalam diri Becky. Beberapa jam berlalu, Becky akhirnya menerbangkan drone itu kembali melewati jalan yang menuju ke penginapan. Akan tetapi tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Sehingga drone tersebut rusak. Akan tetapi pria yang menabrak drone tersebut tidak mengetahui pesan yang ada di drone itu. Di waktu yang bersamaan dengan datangnya badai, Becky mengatakan bahwa dirinya ingin tidur. Namun Hunter mengingatkan Becky untuk tidak tidur karena Elang mencium bau luka di kaki Becky. Dan juga Becky harus makan sesuatu karena membutuhkan energi. Akan tetapi Becky menyadari tidak ada apapun. Sehingga melihat situasi yang tidak ada harapan ini, Becky memilih untuk mengirim kembali pesan melalui HP miliknya. Akan tetapi saat Becky meminta sepatu milik Hunter, ternyata di balik menolaknya Hunter, diketahui bahwa sebenarnya Hunter tidak selamat saat terjatuh. Dan yang berhasil ia tarik hanyalah sebuah tas yang tanpa disadari ternyata Becky hanya sendirian. Akibat dari rasa takutnya ini, Becky hanya berhayal bahwa dirinya masih bersama Hunter. Di malam harinya, Becky teringat dengan ayahnya, dan di saat itulah ia merasakan bahwa dirinya telah bangkit. Akan tetapi ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan bertahan, sedangkan di waktu yang bersamaan ayahnya sangat mengkhawatirkan dirinya. Dengan memanfaatkan lukanya, Becky memancing elang tersebut, yang dimana setelah elang itu mati, Becky memakan mentah-mentah daging elang untuk bertahan hidup. Dengan bangkitnya kembali keberaniannya ini, Becky turun untuk mengambil sepatu Hunter. Setibanya di hadapan Hunter, Becky langsung mengirim pesan ke ayahnya. Akan tetapi mau tidak mau, Becky harus memanfaatkan tubuh Hunter agar bisa melindungi HP dan memastikan pesannya sampai ke ayahnya. Di malam harinya, ayahnya datang ke menara tersebut, dan hal ini membuktikan bahwa pesan itu telah sampai kepada ayahnya. Namun sesampainya, James sempat mengira Becky tidak selamat, dan tak lama kemudian Becky berlari ke arahnya, mengatakan bahwa ia sangat menyesal. Sorry.